Seusai berdiskusi dengan Komisi 8 DPR RI dan melakukan persiapan sejak 24 Desember 2020, serta diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, pemerintah melalui Menteri Agama membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2021. Menteri Agama mengatakan ada sejumlah pertimbangan, salah satunya kondisi pandemi COVID-19 masih melanda sejumlah negara-negara di dunia. Pemerintah melalui Menteri Agama juga telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi belum membuka akses penyelenggaraan ibadah haji 2021. Ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya, bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menepis isu pembatalan pemberangkatan ibadah haji 2021 karena adanya utang Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Yandri juga menyebut dana haji yang sudah disetor calon jemaah juga sangat aman. Haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang itu tidak benar sama sekali. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan pertimbangan COVID-19 yang masih melanda dunia. Ia juga menyebut menjaga keselamatan diri adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda, namun mengerjakan ibadah dalam keadaan darurat bisa ditunda. Menjaga keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda. Bahwa mengerjakan ibadah haji itu juga bagian dari maqasid syariah, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Tetapi beribadah ini dalam keadaan yang darurat bisa ditunda. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang mendukung penuh keputusan pemerintah yang membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Sedianya tahun ini ada 1.755 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, tetapi batal. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang segera menginformasikan kepada calon haji yang akan berangkat melalui Kementerian Agama Kota Semarang. Sebelumnya, akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi @MOI Saudi Arabia mengumumkan daftar 11 negara yang warganya diizinkan masuk ke Arab Saudi. Tak ada satupun negara di Asia Tenggara atau negara-negara Muslim pengirim jemaah haji terbanyak termasuk Indonesia. Negara yang diizinkan masuk Arab Saudi antara lain Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman,
Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Kami ajak Anda bertemu dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di kantor Kementerian Agama Jakarta. Selamat petang, Cindy. Usai dibatalkan oleh pemerintah, apa dampaknya bagi calon jemaah haji, Cindy? Iya Ibrahim, bagi para calon jamaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun ini, keberangkatannya nanti akan ditunda hingga tahun depan, tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Pemerintah memastikan bahwa dana atau biaya perjalanan ibadah haji milik para jamaah ini aman, diinvestasikan dan disimpan di bank-bank syariah. Kemudian juga bagi para jamaah yang masih mau meminta kembali dana itu masih bisa dilakukan. Dari catatan Badan Pengelola Keuangan Haji pada tahun 2020 sudah ada lebih dari 196 ribu calon jamaah haji reguler yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya. Dana yang terkumpul mencapai kurang lebih 7 triliun rupiah. Sementara kalau untuk ibadah haji khusus sudah ada lebih dari 15 ribu jamaah yang melunasi dan dana yang terkumpul sekitar lebih dari 120 juta dolar Amerika Serikat atau jika dikonversi ke rupiah mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah. Dipastikan oleh pemerintah dan juga DPR RI bahwa dana milik para calon jamaah ini aman di bank-bank syariah. Ini juga sekaligus menepis adanya isu terkait alasan pembatalan keberangkatan haji pada tahun ini adalah karena adanya hutang Indonesia ke Arab Saudi. Ada beberapa pertimbangan pembatalan keberangkatan pada tahun ini yang tadi disampaikan oleh Menteri Agama dan dituangkan juga dalam surat keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Dari beberapa poin itu ada 3 hal yang kami garis bawahi. Pertama adalah karena masih di tengah pandemi COVID-19 dan kesehatan dan juga keselamatan para calon jamaah ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh pemerintah, mengingat apalagi ada mutasi virus corona di beberapa negara termasuk Indonesia dan juga Arab Saudi, sehingga ada kekhawatiran virus ini dapat membahayakan calon jamaah haji. Yang kedua adalah karena hingga hari ini otoritas Arab Saudi juga masih belum memberikan kejelasan maupun juga undangan bagi pemerintah Indonesia untuk membicarakan kemudian juga menandatangani nota kesepahaman terkait bagaimana skema haji pada tahun ini. Kita juga tahu hingga saat ini juga dari otoritas penerbangan Saudi baru memberikan izin bagi warga negara di 11 negara untuk masuk ke wilayah Arab Saudi dan Indonesia tidak masuk ke daftar 11 negara itu. Pada tahun lalu Arab Saudi sendiri memberikan kepastian terkait keberangkatan haji di 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, tapi pada tahun ini sudah lebih dari 20 hari setelah Hari Raya Idul Fitri dan masih belum ada kejelasan sehingga pemerintah pun memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji. Kemudian alasan yang kedua ini juga berkaitan dengan alasan yang ketiga, yaitu kalaupun Arab Saudi kemudian memberikan izin dan juga memberikan kejelasan terkait kuota keberangkatan haji, dari perhitungan waktu yang dihitung oleh pemerintah, tidak akan sempat atau tidak akan cukup waktu yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan finalisasi terkait sejumlah persiapan, baik itu persiapan yang ada di Indonesia maupun juga di Arab Saudi. Persiapan di Indonesia ini misalnya untuk bimbingan manasik haji, kemudian juga dokumen perjalanan, persiapan petugas dan lain-lain. Sementara untuk di Arab Saudi persiapannya antara lain adalah untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga bagaimana skema protokol kesehatannya. Dari pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah menyiapkan adanya skema mulai dari para calon jamaah haji karantina di asrama haji, kemudian bagaimana melakukan ibadah di sana hingga kembali lagi ke Indonesia atau ke tanah air. Untuk pertimbangan hingga adanya pembatalan ibadah haji ini juga adalah proses yang panjang dilakukan sejak Desember 2020 lalu. Dari 1 minggu terakhir ini saja sudah 2 kali Menteri Agama bertemu dengan Komisi 8 DPR RI, juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil berdasarkan juga kajian yang diambil oleh kementerian dan juga lembaga terkait. Nantinya juga akan disosialisasikan melalui ormas-ormas di Indonesia. Ada PR yang tadi disampaikan oleh DPR RI kepada pemerintah, juga termasuk ke Kementerian Agama, yaitu adalah untuk melanjutkan lobby dan juga diplomasi agar nantinya Indonesia atau warga negara Indonesia masih bisa masuk ke Arab Saudi
Karena walaupun untuk ibadah haji dibatalkan, tapi ada harapan jamaah Indonesia bisa melakukan ibadah umroh. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk lapornya langsung dari kantor Kementerian Agama.